bagaimana caranya untuk kita menambahkan akun ya di Business Center TikTok. Jadi nanti di sini kalau kita nambahin akun di sini, kita bisa memanajemen akun iklannya klien ya, rekan-rekan ya. Jadi di sini ya tadi masuk dulu ke sini, ke business.tiktok.com. Nah, oke ya, nanti Anda silakan login ke sana. Nah, nanti seperti ini ya, ada Business Center seperti ini. Ini baru satu. Nah, nanti di sini kita create new di sini. Nah, kita bikin baru. Nah, di sini kita silakan pilih apakah M1 advertiser atau M1 agency gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nanganin klien ya pilih aja yang M1 agency ini ya teman-teman ya. Nah, silakan dipilih negaranya ya toh. Indonesia misalnya. Kemudian nanti nama perusahaannya misalnya apa? Misalnya apa namanya? Ini kalau bisa disesuaikan dengan ini teman-teman ya, disesuaikan dengan nama perusahaan yang sesuai ya. Jadi artinya kalau kita punya PT atau mungkin punya apa namanya itu izin perusahaan yang jelas di pemerintahan, ini yang kita masukkan adalah nama usahanya. Jadi jangan nama pribadi kita ya, tapi nama usaha kita. Sesuai dengan NIB lah. Kalau teman-teman punya nomor induk berusaha, masukkan sesuai dengan NIB-nya. Jadi memang kita punya NIB. Kalau Anda belum punya ya, nah, kasih NIB. Kenapa kalau nggak punya? Kalau nggak punya nanti teman-teman nanti bisa kena masalah. Nanti tiba-tiba akunnya kena banned nanti. Nah gitu ya. Jadi mendingan ngurus NIB dulu. Nah di sini udah kita create. Ya toh, udah. Nah udah di sini, nah di sini ya langsung muncul kayak gini biasanya. Oke, mau dulu aja ya untuk two step verification-nya. Nah di sini kita udah punya ya akun BIS baru di sini rekan-rekan semua ya. Nah kita udah punya akun BIS barunya di sini seperti ini, gitu kan. Nah, udah nanti di sini Anda kalau pengen nambah misalnya klien, ya toh nanti tampil di sini ya. Sorry, oh ya berarti member ya. Nanti invite member dulu, kasih emailnya si klien ya, emailnya apa. Jadikan dia standar kalau dia klien, atau klien yang minta admin, jadikan dia admin di sini ya. Kasih email addressnya dia untuk nanti dia terima invite dari kita, gitu ya. Nah nanti langsung dimasukkan emailnya di sini ya, udah kita invite, katakanlah ya, misalnya kayak gini ya, kamawan@gmail.com misalnya gitu kan. Nah misalnya ya, nah kayak gini contoh nih ya, nah ini udah kayak gini kan, nah ini ya, standar aja, misalnya standar aja dulu lah ya, misalnya standar aja dulu ya. Nah, kita ya kamar arki aja deh, jangan kamar ini nanti malah bentrok sama satu akun saya yang lain ya. Kamawan arki ya coba. Ya, gmail.com. Nah, misal kayak gini kan. Ya, benar. Oke. Kalau di sini lebih kepada untuk sistem keuangannya, ya kita bisa financial analyst ya. Invite. Ya sudah. Nanti tinggal si Kang Monarki harus ngecek emailnya untuk menerima invitean ini ya. Nah, ini seperti ini toh. Nah, udah. Nah, nanti tinggal kalau udah seperti ini, kita masuk ke account. Nah, silakan Anda bikin ya, bikin ininya apa namanya? Kontaknya, namanya di sebagian di sini ya rekan-rekan ya. Misalnya namanya Wawan misalnya. Nah, kontak emailnya bisa bebas ya. Misalnya kontak emailnya ya Kang Wawan tadi ya. bahagia@gmail.com misalnya ya. Nah, phone numbernya bisa kita ganti juga. Oke, misalnya plus nomor saya misalnya ya. 1234. Misal kayak gini kan. Ya, sampai aja di sini. Nah, udah. Nah, tinggal kita bikin apa namanya itu harus bikin baru ya advertiser account ini. Jadi advertiser account ini lebih kepada untuk manajemen iklannya nanti ya. Nah, Anda bisa klik new di sini. Ya, seperti ini kan. Nah, kayak gini tinggal dimasukkan aja. Nah, ini ya, ini nama untuk ininya ya, negaranya toh Indonesia. Nah, ini nama perusahaannya ya, rekan-rekan ya, ini harus seperti tadi ya, harus sesuai dengan NIB pokoknya nih ya. Nah, sini terus apa namanya
alamat website perusahaan, dan ini harus ada ya. Kalau nggak ada nih biasanya nggak bisa. Coba kita cek ya kalau nggak ada ininya lo nggak bisa kan. Nah, dan di sini minta nanti kan bis dokumennya harus ada nih. Kalau memang ini ya, ini walaupun opsional ya, tapi ini kalau nggak diisi ya, nanti ke depannya tiba-tiba akun kita iklan ini bisa nanti tiba-tiba disable atau mati sendiri ya. Makanya kita harus masukkan NIB atau nomor izin usaha di sini, nomor license-nya gitu ya. Nah, walaupun nanti untuk sementara bisa kita masukkan dulu. Katakanlah masukkan aja webnya dulu ya teman-teman ya. Ya, gini. Jadi harus masukin website dulu teman-teman ya. Kalau belum punya website seperti apa? Bikin aja dulu sederhana sih. Pakai Wix boleh, pakai Blogspot boleh, pokoknya ada alamat websitenya teman-teman ya. Dan ini next. Nah ini ya di sini ada, nah ini industrinya apa, detail ya. Nah misalnya kita pilih yang consulting, account name misalnya Wawan Aki misalnya gitu ya. Account time zone-nya misalnya OTC plus 7. Mana? OTC plus 7 Indonesia mana Indonesia? Oh Jakarta. Oke ya, opsional. Nah ini alamatnya diisi semua lengkap ya teman-teman ya. Nah ini kita pilih aja misalnya Jakarta Raya misalnya. Ini coba Jakarta. Nah, misalnya gini ya. Misal ya, postal kodenya harus masuk juga ya. Nah ini nih, Bendungan ini. Saya lupa. Ini kode pos. Oh ini 10210. 10210. Nah, bang harus gitu. Nah ini kasih namanya, kontak emailnya juga ya toh. Masukin semua teman-teman. Detail di sini sih emang. Udah, ini aja cukup, yang lainnya opsional kan, submit aja udah. Nah, udah deh, bikin ini. Nah, udah ya. Nah, udah jadi nih. Nah, ini tapi masih review ya. Nah, kayak gini nih, masih review toh. Karena kan tadi masukkan kalau mau lebih cepat masukkan dokumen dan sebagainya ya, masih review ya. Ini kalau sudah nanti untuk akses ads-nya pakai ini di Ads Manager teman-teman ya, di Ads Manager di sini. Jadi baru kita nanti kalau iklan nanti ada di sini nih. Nah, ini kan. Nah, jadi nanti kalau mau iklan di sini, dan kalau sebenarnya kalau di sini nih saat ini kita dapat promosi ya, dapat modal iklan 1,6 juta rupiah nih ya. Nah, ada juga nih yang lain ya. Nah, tapi habisin dulu sepan segini untuk mendapatkan segini, ya kan? Bagus lah, ada promo ya. Udah nanti kayak gini-gini nih kalau apa namanya lengkapin lagi, ada masuk ke finance. Nah, di versi inilah nanti Anda masukkan ini ya BWP, kemudian nanti alamat dan sebagainya ya. Nanti tinggal masukkan nanti kartu kredit kita atau kartu debit kita ya. Atau bisa pakai manual payment kalau mau pakai kayak OVO, GoPay dan sebagainya. Ya toh? Nah, itu rekan semua ya, itu caranya kita untuk memanfaatkan Business Center. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa ikuti kelas TikTok Ads ya, bersama Marga Academy. Nanti saya juga yang mengajar bersama tim teman-teman ya, bagaimana kita mendalami TikTok Ads ini lebih dalam lagi. Bagaimana setting iklan yang betul, bagaimana membuat iklan yang tepat, yang winning gitu ya. Kemudian setting kayak lookalike audience ya, hingga nanti bagaimana menemukan audiens yang kaya gitu, yang rich, artinya yang benar-benar prospek untuk bis kita gitu ya, yang tepat lah ya. Nah, dan juga bagaimana menganalisa iklan kita, scale up ya, dan tentunya bagaimana nanti kita manfaatin iklan di seller center. Anda bisa iklan TikTok Shop Anda ataupun live Anda ya. Jadi kalau Anda tertarik nih gitu ya, nanti bisa silakan Anda ini cari di argiaacademy.com ya, atau ketik aja di situ kursus TikTok Ads Argia Academy ya, atau bisa nanti komen di bawah sini ya. Oke, thank you very much teman-teman. Thank you.